Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, perhatian kita untuk bisa memahami bahasa Arab sangat besar pengaruhnya bagi pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Sebagaimana di tahap kedua kita dalam memahami Al-Quran, kita diperintahkan untuk mengerti tentang lafaz-lafaz Al-Quran dalam bahasa Arab. Salah satu inspirasi yang bisa kita ambil ada dalam kisah seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Amr bin Ubaid tentang urgensinya memahami bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, juz 1 halaman 471, diriwayatkan bahwa Amr ibnu Ubaid mendatangi Abu Amr ibnul Alla. Lalu dia bertanya, hal yukhlifullahu wa'dah? Apakah Allah mungkin bisa menyalahi janjinya? Wa'ad dalam bahasa Arab ini wa'dun waw ain dal. Faqala la. Maka Abu Amr ibnul Alla menjawab, la, tak mungkin. Faqala alaysa qad qala Allah ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam selama-lamanya di dalam api jahanam. Kalau melihat ayat ini pandangan Amr ibnu Ubaid yang menggambarkan dia bahwa Allah tak mungkin menyalahi janjinya. Bukankah di sini Allah berjanji akan menghukum setiap orang dengan memasukinya ke dalam jahanam siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Jadi tidak bisa diterima taubatnya karena berarti Allah menyalahi janji kalau Allah menerima taubat seorang yang membunuh seorang mukmin, karena itu menyalahi janji. Kan ancamannya siapa yang membunuh dia akan masuk ke dalam api jahanam. Begitu dalam ayat ini. Ajabahu Abu Amr. Abu Amr ibnul Alla menjawab hal ini dengan mengatakan, minal ujamah utita ya Aba Uthman. Karena pemahaman yang lemah engkau terhadap bahasa Arab yang menyebabkan engkau berpendapat begitu, hai Abu Uthman. Innal Arab la ta'uddul ikhlafa fil wa'idi khulfan wa dhamman. Orang-orang Arab tidak menganggap menyalahi ancaman, meninggalkan ancaman, tidak meluluskan ancaman itu sebagai khulfan wa dhamman, sebagai suatu menyalahi janji atau tercela. Wa innama ta'uddu ikhlafal wa'di khulfan wa dhamman. Orang-orang Arab menganggap menyalahi janjilah yang disebut sebagai khulfan wa dhamman, yang tercela dan rendah. Jadi di sini kalau melihat kata bahasa Arab antara janji dan ancaman dalam bahasa Indonesia itu sama saja, kata-katanya wa'ad, waw, ain, dal. Cuma ketika dalam kata masdarnya, kata bendanya, maka kalau janji itu wa'dun, kalau ancaman itu wa'id. Tetapi Amr ibnu Ubaid memahami, ya kalau katanya sama, wa'adun, wa'ada, wa'dun, mau wa'id, mau wa'dun, kalau mau janji, mau ancaman, kalau diselisihi, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menyelisihi janji. Menyelisihi janji untuk menghukum. Padahal di dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa insaniyah, bahasa kemanusiaan, kalau orang berjanji berbuat kebaikan kepada pihak lain, maka melanggarnya
tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, atau berjanji pada orang lain untuk sesuatu, maka meninggalkannya, meniadakannya, berarti itu sebuah ketercelaan. Tetapi kalau dia berjanji untuk berbuat keburukan pada orang lain, untuk menghukum pihak lain, maka menyalahi janji adalah sebuah kemuliaan. Menyalahi janji ancaman, menyalahi janji keburukan, itu berarti kebaikan. Begitu arti. Tetapi bagi orang-orang seperti pemikiran Mu'tazilah, bahasanya yang sama akan menyebabkan sebab yang sama. Makanya mereka menganggap bahwa orang yang membunuh seorang mukmin itu dosa besar yang tidak mungkin bisa diterima taubatnya. Kenapa? Karena Allah tak mungkin menyalahi janjinya. Ini gambaran dari kesalahan dalam memahami bahasa Arab. Jadi kita diperintahkan di sini untuk belajar bahasa. Jangan sampai abai. Paling tidak bagi kita yang penuh berbagai kesibukan dan kebutuhan, pelajari bahasa Arab untuk kadar yang dapat memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan baik dan benar. Jangan sampai kita memahami bahasa Arab, akhirnya sekedar untuk menghafal bait-bait syair, atau hanya sekedar menghafal bait-bait nahu dan sorob, sehingga bukan berfaedah untuk bagaimana memahami Al-Quran dengan baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.